warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Thumma ila hadratin min jami'i awliya wa Syabdul Qadir Jilani wa Sidi Syekh Muhammad Bautin dan Sabit wa Sidi Syekh bin Hasan Syekh wa Sidi Muhammad Ghazali. Ila hadratin min jami'i masyayikhna Husain Muhammad Masudi wa ila hadratin min jami'i masyayikhna Husain Muhammad Murtada wa ila hadratin masamlah ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajati fil jannah wa ila hadrati jami'al mu'allifin musannifin dallah sallallahu syekh wa ila hadrati al-hadrami wa ila syekh al-hadrami wa ila hadrati Nawawi Banten ghafarallahu dzunubahum wa ila hadrati wa ila jami' arwahim minal quburil hadirin sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki kono fasal suwiji. Yusannu den sunatake apa raf'ul yadaini apa ngangkat tangan loro ing dalem salat fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan inda takbiratil ihrami siji nalikane takbiratul ihram wa inda turuku'i lan ing dalem nalikane ruku' wa indal i'tidali lan nalikane i'tidal wa indal qiyam lan nalikane ngadeg minat tasyahudil awal saking tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada kesunahan dalam sholat nggih menika ngangkat kedua tangan. Angkat kedua tangan niku ya tangane diangkat sak dhuwure setidak-tidaknya niku sejajar dengan pundak atau bahu. Maksimale niku ten arah kuping. Ya maksimal niku ten arah kuping. Tangan jempolan niki urut karo kuping. Allahu Akbar. Dadi ora oleh kedhuwuren aja. Jadi maksimalin niku sejajar dengan telinga. Neng di dalam praktek niku sing sejajar dengan telinga iku nalikane takbiratul ihram tok. Sing kathah. Sing liyane niku diaturake diuncalke tangane sejajar dengan pundak. Mulane jenengan nek ten masjid-masjid senes niku kadang ana wong takbir niku yo kaku sih, yo bener wae tapi cara menyejajarkan niku dipaksa, jadi langsung ditarik. Allahu Akbar. Nah, ngoten niku. Dong-donge yang biasa mawon. Allahu Akbar. Nah, ketika mengangkat tangan pada yang pertama adalah pada takbiratul ihram. Sing akeh kudune nalikane takbiratul ihram ngangkat tangan iku muni Allahu Akbar, tangane niku mulai dari bawah. Saka kene diangkat Allahu Akbar. Ning sing kathah ini sih Allahu Akbar. Sing kathah ngoten. Sing leres dari bawah diangkat sebagai pemuliaan marang Allah. Allahu Akbar. Dadi sampean tingali maksudnya kata sing ngeten. Tunggu terus konsentrasi terus tangannya diangkat. Allahu Akbar. Sing kata ngoten. Sing leres dari sini diangkat. Allahu Akbar. Dan habisnya takbir itu adalah bersamaan dengan habisnya gerakan. Ana sing Allahu Akbar. Ngadeg dadi sujud kemudian ngadeg i'tidal utawa i'tidal kita sami Allahu liman hamidah. Jadi kalimatnya selesai sebelum gerakan
selesai. Padahal diperintahkan kalimat itu dalam gerakan sholat jangan sampai kosong dari zikir. Mulanya diperintahkan Allahu Akbar, ora Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi urung bar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai baru ora Allahu Akbar, akbare wis bar tapi gerakannya belum selesai. Iku sing akeh kaya ngono. Nah, jadi akhirnya prinsip mengangkat kedua tangan itu ya gak maksimal nilai ini. Mulanya pengen maksimal ketika takbiratul ihram niku diangkat tangannya. Lah ngangkat kedua tangan itu ternyata wonten falsafai. Falsafai nopo? Kanggo buka antara tabir menungso karo Gusti Allah. Dadi sampeyan Allahu Akbar itu mulai berkomunikasi maring Allah. Mula diangkat temenanan, diucapkan dari gerakan dari tangan di bawah sampai atas dan kembali lagi Allahu Akbar. Iku carane ngono. Kemudian sing nomor loro yaiku nalikane rukuk. Hati nalikane rukuk begitu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar pas bar ya pas rukuk. Dadi ampun bar Allahu Akbar kene wis Allah begitu Allahu Akbar tapi bacaan selesai tapi gerakan belum selesai. Diupayakan Allahu Akbar pas selesai gerakan selesai pula ucapan. Nah niku carane kados ngoten. Nah, begitu dicekel tangannya, begitu di napa menika angkat tangan sejajar dengan bahu atau di atas sedikit kemudian turun. Terus tangan telapak tangan yang dekok ini yang agak apa namanya ke dalam menjorok ke dalam ini tepat di lutut. Ya, tepat di lutut. Kemudian tangannya diluruskan, tangannya lurus sehingga posisi badan itu lurus. Tetapi bagi orang yang tangannya badannya adalah normal, proporsional, tapi ono sing dawa awake cekak tangane. Ono sing cekak awake dawa tangane mesti ini disesuaikan. Mulane kaya kula niku jenengan ngetake kula nek rukuk ya ora iso padha sing proporsional. Wong napa niku badan dan tangan niku tidak seimbang. Nah, dadi luwih dawa awake daripada tangane, makanya agak diteko. Lah bagi yang normal ini adalah lurus. Dan untuk laki-laki ini di antara sela-sela antara lengan dan pinggang lempeng ini ada jeda, ada lubang, jadi lurus sehingga ketika itu kita bisa melihat ada segitiga. Tapi bagi seorang wanita ini tidak boleh ada lubang, harus dipepetkan tangannya, lengannya dipepetkan sama lempengnya itu, kemudian tangannya memegang lutut. Jadi tangan dan badan nempel bagi wanita. Tapi bagi laki-laki tangan dan badan tidak menempel. Nah, niku. Posisi kepala ini adalah sejajar. Kemudian arah pandangan mata menuju tempat napa niku? Nek pas rukuk niku arah pandangan mata ke mana? Ke ujung jari kaki. Nek pas rukuk napa? Arah pandangan mata adalah ke ujung jari kaki. Nah, niku aturane wong rukuk. Kemudian yang ketiga, wa indal i'tidali. Indal i'tidali niku yaitu ketika bangun dari rukuk.
kemudian tangan ini dilempar saja, tidak usah ditarik-tarik. Jadi sami Allahu liman hamidah, dilempar saja. Jadi tidak ditahan-tahan, sami Allahu liman hamidah, tidak usah, dilempar saja. Allah, sami Allahu liman hamidah, sejajar dengan bahu. Orang sah sami Allahu liman hamidah, mboten sah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi dia berjalan seirama, mengalir begitu saja. Dan ketika i'tidal setelah ngangkat tangan, iku tangannya langsung direm. Direm itu pripun ya? Direm ya sami Allahu liman hamidah, tangannya mandek. Kalau dia tidak berhenti, otomatis bergerak, maka sholatnya batal. Karena apa? Karena orang yang angkat tangan itu sendiri itu sudah gerakan 3 kali berturut-turut. Misalnya 1, gitu, Allahu Akbar. Niku toh misalnya dari ruku 1, 2, 3, gitu. 3 berturut-turut, mesti batal sholatnya kula sampean. Tapi karena ada perintah, maka sholatnya tidak batal. Dan jika itu dilakukan di luar ruku, di luar i'tidal, maka sholatnya batal. Contoh, di rakaat pertama, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan berdiri dari tahiyat awal. Tahiyat awal berdiri diperintahkan tetap Allahu Akbar. Ini diperintahkan ngangkat tangan. Kalau ngangkat tanganmu itu tidak sempurna, misalnya minimal adalah ukuran bahu, dan ternyata ngangkat tangan kita adalah kurang dari dari saja dengan bahu, otomatis gerakan ngangkat tangan itu di luar aturan. Kalau di luar aturan berarti ngangkat tangannya bisa membatalkan sholat. Jadi ana wong i'tidal ngene, sami Allahu liman hamidah, hanya diangkat gini tuh, sami Allahu liman hamidah, tidak sejajar dengan bahu. Iki potensi sholatnya batal. Jadi nek ngangkat sekalian sampai minimal sebahu, nek kurang dari sebahu potensinya sholatnya batal. Kenapa? Karena ada gerakan 3 kali berturut-turut yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Kalau tadi jenengan sesuai dengan aturan, meskipun 3 kali berturut-turut tidak membatalkan sholat. Yang terakhir, ketika bangun dari i'tidal itu juga diperintahkan ngangkat tangannya harus minimal sepundak. Nah, terus kalau ada orang sholat di antara sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat ya, 4 rakaat. Rakaat pertama niku kan langsung dari sujud, kedua langsung berdiri dah. Diawali dengan duduk. Pertama duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian mau berdiri, itu diperintahkan duduk, namanya duduk apa? Istirohah. Jadi jangan langsung berdiri Allahu Akbar lungguh sedilu terus ngadeg. Itu namanya duduk istirohah. Itu rukun pendek. Nah, nanti ada keterangan sendiri rukun panjang dan rukun pendek. Berdiri Allahu Akbar, kemudian ternyata di rakaat pertama begitu berdiri sampai ngangkat tangan, otomatis menyalahi aturan. Ada 3 gerakan berturut-turut di tempat yang tidak diizinkan. Maka karena salah satu penyebab batalnya sholat adalah 3 kali gerakan berturut-turut, sapa wonge sing sholat rakaat pertama dan rakaat ketiga ngangkat tangan, sholatnya batal. Paham ya? Ini yang banyak yang terjadi. Sapa wonge secara hukum lho ya, walah sing bener kula salat ya monggo. Tapi nek cara hukum, salah satu yang menyebabkan salat kita batal adalah ada 3 gerakan berturut-turut. Orang yang dari sujud kemudian berdiri, itu berdirinya 1, ngangkat tangannya 2, turun dari ngangkat tangan 3. Itu gerakan 3 kali berturut-turut.
tidak di tempat yang diizinkan. Di tempat yang diizinkan di mana? Di rakaat kedua setelah tahiyat awal yang diizinkan itu. Rakaat pertama dan rakaat ketiga tidak diizinkan. Jika melanggar, ya potensinya salate batal. Lho kula mboten ngentut to Pak. Iya ora ngentut, tapi sampean melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Termasuk ada orang yang sholat sejak awal batal. Sejak awal batal. Ketika ngangkat tangan, sholli fardal maghribi, Allahu akbar, terus sirai langsung dikeluk. Nah, itu batal. Nggih. Dadi nek salat sirai dipandang kesik. Ketika berdiri, arah pandangan mata adalah menuju ke tempat sujud. Jadi jangan kemana-mana. Gitu. Ketika kita berdiri, arah pandangan mata ke tempat sujud. Maka Allahu Akbar. Wes siap ke dulu. Begitu Allahu Akbar ya sudah. Napa niku nek jenengan kadung ini ya Allahu Akbar gini sih. Nah, baru beberapa saat baru boleh turun. Nah, sing rata-rata orang itu mustaqbilal kiblat itu madhep ngarep. Padahal ada aturan, meskipun kiblat itu di depan kita, tapi ada aturan cara pengaturan cara arah pandangan mata. Allahu Akbar. Jadi jangan diikuti anggukan kepala. Ngangkat tangan ketika apa saja, jangan diikuti dengan anggukan kepala. Potensinya 3 kali gerakan berturut-turut di luar ketentuan yang ditentukan. Ngoten nggih. Lah niki kudu difahami. Kadang-kadang hal yang sepele, aku ki salat terus, jarine salat iki kudu ndadekake wong becik, tapi aku salat kok salah terus. Padahal wis jamaah, ya wis wiridan. Oh, dah men kaya apa nek sampeyan wis salate salah, ora jamaah, ora wiridan, ya potensine tak cetok. Ngoten nggih. Maka mengangkat tangan ini juga harus diperhatikan. Moga-moga manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.